lu dikritik sekali, oke lu diemin, 2 kali, oke lu diemin, 3 kali. Nah ini berarti yang kritik nggak cuma satu orang nih. Berarti emang ada yang harus gue introspeksiin. Welcome to I Think Podcast with me, Arnold Yustom. Podcast dadakan banget nih. Udah langsung. Nah, lu inget guanya cuma kalau dadakan doang, kalau guest lu ada yang kagak gitu dong. Gak gitu. Kan kita video lu tuh malah paling banyak lagi sebenarnya. Kalau dihitung-hitung ya, kalau kita dari pertama udah ada 3 loh, lu sendiri. Ya, lu tuh sayang banget sama lo. Kapan sih terakhir? Terakhir kita ngomong apa ya? Nanti orang biar nonton deh. Kalau nonton terakhir itu ngebahas yang waktu lu di Amerika. Terakhir mah ngebahasnya macem-macem, no? Oh berarti udah hampir 3, 4, 5 kali. Ini ke-6 berarti. Ke-6 kali. Nanti kita makanya nanti kita lihat ya kan fans lu tuh sampai sebesar apa ya kan nontonin itu kan. Bel, tapi gue mau langsung dari poin nih. Kemarin itu gue kan sempat chat lo kan. Gue bilang sama lo bahwa gue say thank you banget sama lo. Karena kan gue selalu bilang bahwa di dunia bisnis itu kan bahkan bisa dibilang 90% itu adanya di lapang, 10% adanya di itu. Dan kemarin gue belajar sama lo bahwa ternyata kalau kita jadi partner bisnis itu mengkritik itu sebenarnya nggak salah ya, atau memberikan masukan itu ternyata nggak salah buat salah dari lo. Yang gue mau tanya sama lo adalah apa yang buat lo bisa menerima kritikan orang lain? Asalkan kritikannya masuk akal aja. Kalau misalkan gimana ya? Kayak kalau dari pengalaman gue adalah lu kalau menerima kritikan itu sebenarnya proses pembelajaran sebenarnya. Gue juga bukannya kayak dari dulu setiap kali dikritik gue terima, enggak kayak gitu juga. Tapi awal-awalnya juga yang kayak dari introspeksi diri lu sendiri aja, kayak gue dikritik nih. Kalau misalkan yang kritik satu orang, gue masih bisa kayak nggak usah gue dengerin gitu. Tapi kalau misalkan kayak lu dikritik sekali, oke lu diemin, 2 kali, oke lu diemin, 3 kali. Nah ini berarti yang kritik nggak cuma satu orang nih. Berarti emang ada yang harus gue introspeksiin. Nah tapi permasalahannya gini, itu kan mungkin kalau lu punya teman yang emang mau terbuka juga kan, yang ibarat kata mau ngomong sama lu juga. Tapi kan nggak semua orang bisa punya teman kayak lu juga banyak. Ada juga orang yang sebenarnya kita mengkritik, sebenarnya bahkan belum sampai mengkritik lah, tapi lebih ke arah yang masih baru kasih masukan aja tuh udah langsung dipotong apa enggak sih, yang langsung di-cut gitu, yang langsung kayak udah beres gitu. Tetapi lu tuh kemarin dalam ini pelajaran pertama gue di saat gue bisnis, bahwa gue kemarin tuh bener-bener kasih masukan ke lo yang tadi gue takut banget asli, karena gue kan orangnya kan enak banget, apa aja gue pikirin. Ya kan, main bulu tangkis aja mukul kan gue pikirin, ya kan. Nggak, tapi lo tuh merubah gue banget asli, lo merubah gue banget dari orang yang gak enakan menjadi orang yang akhirnya berani untuk mengambil keputusan bahwa memberi masukan sama orang itu bukan berarti kita menghakimi, bukan berarti gue kayak gue nyalahin dia gitu loh. Tapi bahwa pada saat gue ketemu sama orang yang tepat kayak lo gini, yang mau gue mungkin bilang open mind kali ya, open mind, ternyata malah berjalan lebih baik gitu loh, berjalan jauh lebih baik saat ini. Nah itu makanya gue penasaran bahwa ya kan lo bilang bahwa setiap kritikan lo terima, lebih kepada orang lagi mengkritik dan akhirnya lo introspeksi. Tapi ada orang yang mungkin udah banyak banget yang kasih kritikan. Tapi emang dablek aja udah, itu paling itu emang dablek aja orangnya. Tapi gini, notabene-nya apa kan gini loh, lu kan nggak mungkin pada saat lu pertama kali bisnis lu bisa menerima kritikan kan, karena gue to be fair aja ya, gue pertama kali masuk di bisnis dan kerja bareng orang, dagang bareng orang, gue juga termasuk orang yang kalau dikritik ya apaan sih gitu kan. Tapi
eh, lu di titik mana yang pada saat lu jalanin usaha yang akhirnya lu merasa bahwa kayak, oh iya ya, gue perlu masukan dari orang lain. Ini di luar dari yang pas, ya sharing aja dikit lah, dari yang pas lu ngasih gue masukan, itu gue bisa nerima gara-gara gue paham waktu itu gue, kalau bahasa Inggrisnya apa ya, bahasa Inggris slacking, bahasa Indonesia apa? Bentar. Lu aja bahasa Inggris aja lu masih mikir ya kan, terus lu mau berharap buat translate ke bahasa Indonesia, ya kan? Gimana? Nah, bahasa Inggrisnya itu slacking itu memilih. Bukan slacking itu kayak gimana ini kalau kita buka YouTube dulu gimana nih? Kita belajar bahasa Inggris dulu gimana nih? Temanku yang bule. Ya ada kan? Google, nggak usah susah-susah. Di search loh, slacking. Apa jadinya? Karena ya lu dalam bahasa Indonesia. Lu di search di Google. Nggak, baru kali ini ada bule membuka Google Translate untuk bahasanya dia sendiri baru kali. Cuman Abel, ya kan? Apa slacking itu kalau bahasa sopannya mengendur. Ya udah, bahasa biasanya apa? Itu bahasa baku tuh kayaknya. Males-malesan, itu bahasa baku. Ya, oke. Oke, terus. Jadi ya gue paham waktu itu gue sempet slacking, jadi ya udah gue terima aja kritikannya. Cuma kalau balik lagi ke pertanyaan lu, gimana cara belajarnya? Mungkin gara-gara dulu dari kecil, keluarga gue kan in general emang kritis. Nyokap gue sendiri, adik gue juga kritis. Jadi pada dasarnya prinsip di keluarga kita adalah kalau misalkan ada yang ngeganjel atau ada yang apa, lu ngomong. Itu sudah dibiasakan. Ya, ada yang lu nggak suka lu ngomong, ada yang lu seneng lu ngomong. Makanya orangnya mungkin kalau lu lihat dari keluarga gue, adik gue, nyokap gue semuanya ekspresif. Betul, sangat. Ya, semuanya ekspresif. Jadi kayak emang mungkin secara tidak langsung dari kecil emang ditanamnya kayak begitu. Tapi dan di dalam bisnis beruntung dari awal gue nyoba bisnis dari sama lu, sama partner-partner gue yang lain, sama adik gue, itu gue di posisi dimana udah bisa menerima. Udah bisa menerima sebagian besar kritikan lah, nggak semuanya. Ini yang baru tadi gue mau tanya. Kan tadi lu bilang bahwa lu sadar kan bahwa pada saat kemarin kita ngobrol berdua, akhirnya oh iya kemarin gue kayak gini. Gimana lu sadarnya gitu? Karena kan orang kan kadang-kadang sulit. Yang menurut gue adalah menyalahkan seseorang atau kita kasih masalah seseorang itu lebih mudah daripada kita untuk introspeksi diri sendiri. Nah, apa yang lu lakukan atau apa akhirnya ada lu ketemu sesuatu hal yang akhirnya oh iya nih gue kayak gini, gue kayak gini. Benturan apa yang lu mikir? Coba. Apa yang? Waduh, mikirnya lama dia. Emang mungkin gara-gara lu sebenarnya, no. Soalnya kalau gue paham nih, kalau Arnold sampai ngomong berarti udah ada yang salah. lu jangan kayak gitu dong. Soalnya dia biasa diinjek-injek kan. Jadi kalau dia udah ngomong berarti ada yang salah beneran. Nggak, kalau lu kan kalau ngomong kayak gitu kan ini video berarti kan orang menganggap gua kan gimana dong. Tapi enggak. Cuma emang kayak gue sadar diri aja. Emang gue kemarin sempet agak males-malesan. Jadi kalau misalkan gue dikritik ya masuk akal. Ya gue benerin. Tapi itu aja gue 3 bulan kan untuk berpikir. Tapi emang gue tipe orang tuh emang dari pelajaran gue kemarin sama lo, satu emang gue belajar bahwa di dalam kita bisnis, dalam kita usaha tuh kepercayaan trust tuh sama partner tuh penting banget menurut gue ya. Nah, dan trust itu bisa terjadi pada saat kalau kita udah bisa mengkritik gak sih? Karena ini kalau jadi partner itu cuman pada level pertama menjadi partner tuh memang harus bisa support, harus supportive ya kan. Tapi ternyata setelah gue ketemu sama lo,
walaupun nih kemarin gue ngomong sama lo itu, gue nggak tahu bahwa ada hal beberapa yang harus diperbaiki dari dalam diri lo, tapi ternyata gue ketemu lagi nih esensi yang lebih dalam lagi, ternyata bukan masalah suportif aja gitu loh, tapi bagaimana kita bisa trust sama partner kita, gimana juga bisa nerima nggak sih? Ya itu yang kita dulu bilang, padahal kalau udah gue ngomong berarti kan emang harus ada sesuatu hal ya nggak? Tapi kan nggak semua orang bisa terima kan? Nggak bisa. Kadang-kadang karena gini loh, yang gue rasa itu juga nggak tahu. Kalau lu kan tipenya kan lebih banyak. Kalau gue kan nggak enakan. Kalau lu kan orangnya enakan kan? Apa aja dienakin kan? Gue belajar bahwa jadi orang gak enakan itu ternyata lebih banyak merugikan dibanding menguntungkan. Betul. Itu sebenarnya kan gue jadi aja ke pas lagi gara-gara hari ini ya. Gue juga kalau nggak salah kan lu juga pernah nasihatin gue nggak sih waktu di mobil ya? Yang lu bilang sama gue kayak jadi orang tuh jangan terlalu banyak mikir deh, toh. Coba lu apa aja lu ngomong gitu. Iya kalau masalahnya waktu kita muter ke mana dari waktu itu kita ya? Ke Depok ya, ke Sentul, gue lupa dah. Yang kita di mobil terus lu bilang sama gue, lu tuh orangnya kalau banyak mikir, lu terlalu kayak mago banget, apa-apa dipikirin, apa yang bisa lu stres sendiri gitu kan. Tapi gue waktu lu ngomong itu, gue masih belum ketemu esensi kayak, ya gue stresnya kenapa gitu loh, kenapa gue salah. Maksudnya gini, emang kalau dipikirin tuh kenapa salahnya. Dan tapi gara-gara kejadian kemarin gue sama lo, dan emang ya satu dan lain hal terjadi hal yang berbeda juga, gue kayak oh ya ternyata emang karakter orang itu emang beda gitu loh, emang berbeda gitu. Makanya ya selama ya ini podcast ini bisa kan kepala doang kali, tapi so far emang gue akan say thank you juga sih, bahwa mungkin teman-teman yang lain juga pada saat lagi bisnis atau apa, support perlu dari partner, tapi yang paling penting kalau boleh sekarang adalah mau berkembang bersama-sama atau enggak ya. Karena kalau supportif dong kayaknya gampang nggak sih? Gampang. Iya kan? Ayo kamu bisa. Iya benar. Support. Benar. Tapi supportnya kosong. Ya kan? Cuma mau ngomong aja. Benar. Ini harus digarisbawahi ini. Ini mungkin orang juga kayak yang kayak Abel bilang, mungkin kita kayak kesannya bercanda, tapi beneran sih. Support kosong itu ada loh. Sebagian besar support itu kosong. Iya bang, iya benar juga ya. Karena support itu ya lu bukan tinggal. Pada saat lu support ya, ayo Bel pasti bisa, ayo Bel kamu bisa, Arnold kamu pasti bisa. 2 detik kemudian udah lupa dia. Siapapun yang ngomong 2 detik kemudian udah ya udah. Dan lu sering ketemu orang kayak gitu. Di luar lingkaran gue yang deket sering, kan cuma kayak gue sama keluarga, kan lingkungan gue yang deket kan cuma kayak gue, keluarga gue, lu sama sahabat-sahabat gue yang mungkin berapa ya, 10-12 orang lah. Selain di luar itu mas sering ketemu begituan. Ya sahabat lu kan yang begini yang semua gue tahu juga kan, itu aja. Iya benar. Iya ya, maksudnya gini, pada saat orang itu, berarti ke orang kayak gitu lip service gak sih kalau lu bilang? Atau munafik gak sih? Enggak juga. Atau emang unmotivated gitu? Yang apa? Yang ngasih support kosong? Support kosong? Enggak, cuma mereka mau berusaha. Sebenarnya mereka nggak salah. Cuma ya namanya juga kalau orang luar ngasih support, niatnya baik. Mereka nggak salah pada dasarnya. Cuma ya at the end of the day mereka cuma ngomong gitu loh, kayak ayo lu pasti bisa, semangat ya. Itu sebenarnya udah cukup. Tapi ada level-levelnya lah. Kalau misalkan orang yang dari luar lingkaran lu atau orang yang nggak begitu deket sama lu, emang mereka cuma bisa itu aja. Mereka nggak bisa support apa-apa lagi. Itu akhirnya gini, akhirnya bisa menjadi dia atau orang seperti itu adalah teman yang baik, tapi belum tentu menjadi partner bisnis yang baik kalau gitu. Iya. Nggak semua teman juga yang kayak waktu itu kita bahas, nggak semua teman juga bisa dijadiin business partner, tergantung karakternya aja. Dan semua sebenarnya ya kayak kalau lu mau berkembang,
dalam hal apapun, gue nggak ngomong bisnis, cuma sebagai individu Ya, dalam lu semua hal lah berkembang, ya, hidup dan segala macam. semua hal. Lu yang paling penting adalah bukan mengetahui strength lu di mana, tapi lu harus, yang paling penting adalah mengetahui lu kurangnya di mana. Wait, kita ulang ya. Kalau dalam hidup, lu Ya. nggak perlu tahu strength lu dulu di mana. Enggak. Kalau dalam hidup lu mau berkembang, tahu strength lu di mana itu penting. Tapi yang paling penting adalah lu harus tahu kekurangan lu di mana. Tapi gimana tahunya? Nggak Ya. dulu. Iya emang. Karena kan banyak orang yang masih mendinai kan. Enggak lah. Dan ini nggak tahu ya. Kalau dari gue sih bahwa kita bisa tahu kekurangan kita itu sebenarnya bukan dari kita sendiri. Jadi kalau gue tahu kekurangan kita itu bisa kita tahu dan kita sadari sama orang yang paling dekat sama kita. Yang mereka sebagian besar kayak gitu. Most of the time kayak gitu. Cuma kalau lu kebetulan orangnya nggak punya banyak temen, kayak misalkan lu orang di luar sana, lu orangnya nggak punya banyak temen, antisosial. Ini maksudnya lu kerja, ngomong gue itu langsung tunjukin ke gue ya, kayak temennya nggak banyak. sekarang temennya udah banyak. Sekarang kan udah banyak. Dulu dikit, sekarang kan udah banyak. Oh iya. Nah, cuma ya gitu. Kalau misalkan lu nggak punya luxury memiliki banyak temen, ya satu-satunya cara untuk tahu kekurangan lu adalah lu harus mencoba, dan kalau mencoba lu fail berarti ada yang salah. Lu harus koreksi diri lu sendiri. Itu doang caranya, nggak mungkin dikasih nasihat soalnya. Oke, ini kan lu bahas bahwa kalau lu ingin berkembang, nah pertanyaannya adalah apa yang membuat diri lu ingin berkembang di saat ini sebenarnya berhubungan dengan video kita udah terlalu lama nih sebenarnya. Di saat mungkin ada beberapa orang hidup dapat privilege dan segala macam. Kita lupakan privilege yang lu punya dulu, ya kan? Tapi apa yang membuat seorang Abel nih mau berkembang? Di saat mungkin lu, kalau kita bilang apa ya, lu hidup normal aja, nggak usah perlu semangat banget juga bisa hidup gitu. Apa yang bikin lu pengen berkembang? Tapi kan menyedihkan kalau kayak gitu, kalau nggak berkembang. Ya. Tapi tidak semua orang loh berpikir bahwa tidak berkembang itu menyedihkan. Karena kalau semua orang bisa berpikir seperti itu, bahwa tidak berkembang itu menyedihkan, semua orang saat ini semua bisa sukses semuanya. Berarti mereka dangkal. Mampus lu. Enggak, kasarnya gitu. Kalau misalkan lu nggak punya motivasi, atau lu regardless motivasi apa, tapi lu dalam hidup tuh harus ada kayak hal yang pengen lu capai lah paling enggak. Jadi hidup lu berwarna dikit. Kalau misalkan lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak ada dorongan buat apa, ya lu kayak lu nggak, you're not living, lu nggak hidup. Tapi kan kadang-kadang iya sih. Tapi semua tergantung sama individunya lagi. Kembali lagi ke orang aja. Benar juga. Ya itu pilihan lah ya. Pada saat orang pengen yang hidup lurus aja, lempeng-lempeng aja. Tapi ada juga orang yang berpikir bahwa kita hidup harus berkembang, harus grow tiap hari menjadi apa kan? Iya. Oke. Cuma yang kayak semua balance lah. Too much of something is also not good kan. Jadi kalau misalkan lu hidupnya cuma kayak, oh gue harus progres nih dalam segala hal, itu hidup lu sebenarnya juga menyedihkan. Iya benar. Iya kan? Bener, itu yang akhirnya setelah kejadian kemarin yang gue ngomong sama lo, akhirnya gue sudah mulai menangkap bahwa kayak gue juga ceritakan sama lo ini kan, kayak setelah gue tahu bahwa apa yang lo bilang bahwa nggak semua hal harus dipikirin, nggak semua hal harus lo kerjain segala macam, gue akhirnya mulai bisa belajar menikmati hidup. Bahkan Kevin ini tadi bilang sama gue, ternyata tuh untuk belajar menikmati hidup tidak segampang seperti orang pikir loh sebenarnya. Mungkin banyak orang yang punya karir bagus, punya uang banyak, tapi kadang mereka nggak bisa tahu apa itu nikmati hidup, cara menikmatinya seperti apa. Benar. Dan akhirnya itu gue belajar dari kemarin, ternyata kayak
Ya itu tadi lu bilang, semua harus balance gitu loh. Lu kerja, lu ngejar cita-cita, lu apapun emang harus balance gitu. Tidak perlu yang wah lu genjot terus-terusan sampai nggak punya waktu. Tapi tidak juga menjadi orang yang pesimis atau menjadi orang yang kayak ya udahlah, yang penting udah terima ini, yang penting udah terima ini ya. Semua harus ada balance gitu pada saat kita belajar tentang hidup. Sadar diri aja, kalau misalkan lu capek ya lu istirahat, kalau misalkan Ya. lu udah mumet ya lu refreshing lah, apapun yang lu suka lakuin untuk refreshing lu lakuin. Nah, lu liburan lah 2-3 hari, habis itu balik mulai lagi. Iya benar juga sih. Karena banyak orang tuh nggak balance di situ ya. Kerja kerja terus lupa refreshing. Ada juga yang terlalu banyak refreshing, nggak kerja kerja, ya kan? Betul. Aduh. Bel, thank you Bel, ngobrol-ngobrol lah. Capek. Lu nggak ke Banyuwangi? Senin Berapa lama? Senin gue ke Banyuwangi, gue balik sebelum gue ulang tahun. Sebelum nyokap ulang tahun. Nyokap ulang tahun kan tanggal 10, jadi sebelum tanggal 10 gue udah di sini. Oh iya udah bagus lah. Sebelum tanggal 10 lu udah di sini kan? Gue dari sini, tapi Ya udah gue berarti. berangkat ke Banyuwangi Senin, Nigel Selasa balik. Oh iya udah berarti pas sebelum Jadi nonton ganti. gue juga udah harus ada di sini dong. No, Iya dong. serius, lu tanggal berapa sih? Gue lupa. Sedih banget tuh gue. Parah, gue sedih banget tuh. Nggak, harapan gue kalau misalkan ulang tahun orang itu cuma update di Instastory doang. Nah itu dia. Nah ini nih. Dan nggak cuma lu doang yang gue lupain, kok banyak yang gue lupain. Nah, gue pun pribadi emang kalau ulang tahun itu nggak pernah gue taruh di Instastory. Karena ini menurut pandangan gue ya, ini menurut pandangan gue. Jadi jangan orang salah-salahin nanti nonton video marah-marah lagi. Karena menurut gue kalau lu taruh Instastory itu kan bisa dinyelamatin. Basically sebenarnya orang nggak ingat ulang tahun. Iya, gue juga kalau misalkan ada ulang tahun gue nggak pernah ngepost, nggak pernah. Gue tuh inget ulang tahun lo, ulang tahun nyokap lu sama Nigel. Itu karena sebenarnya karena kita urutan. Gue tanggal 9, Iya. nyokap lu tanggal 10, lu tanggal 11 kan. Iya. Nah Nigel gue inget karena di kontak handphone gue tulis nama Ibu Kartini. Iya sebelum, tapi Nigel Selasa juga balik, jadi gue kesana, Nigel balik. Bagus lah. Nanti kita bisa merayakan ulang tahun bersama lah ya. Iya benar. Nah, tahun 30 ya? Lu tunggu bentar nih. Lu ngomong 30 kepala, lu berasa kayak lebih muda gitu ya. Terkesan kayak lu lebih muda. Ya, kalau Miguel yang ngomong gak apa-apa. Ini tuh lu seumuran. Dan kita tuh lu lebih muda dari gue cuma 2 hari. Masa sok muda lu. Gila udah 30 ya? Gue perasaan dulu pas waktu kecil tuh lihat orang umur 30 tahun tuh udah tua banget loh. Nah, emang lu merasa kita masih muda? Gak muda, Bel. Gila lu. Gue sih enggak. Semua itu di sini. Di mana tuh? Semua itu di sini. Kalau lu ngerasa muda, lu muda terus. Oke. Kan gue belajar muda sama lu pada. Kalau enggak, gue lebih tua daripada sekarang. Iya. Belajar menikmati hidup. Ya, kakek-kakek maunya baca buku doang. Wah, oh iya kan namanya. Udah makin panjang nih biar videonya biar bisa pas nanti dipotong 20 menit biar beres cakep lah. Ya. Gue tutup dulu ya. Thank you teman-teman udah nonton video ini ya. Kita belajar dari video ini apa yang bagus diambil, kalau misalkan nggak bagus tersalah kalian menjadi ya kan. Oke.